Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membawakan kisah karomah dari Kiai Haji Maksum Jauhari. Siapakah sosok beliau sebenarnya? Dan benarkah tubuh beliau tak mempan senjata dan santet? Untuk mengetahui jawabannya, simak video kali ini hingga akhir. Kiai Haji Maksum Jauhari, atau yang biasa dipanggil dengan Gus Maksum, adalah putra dari Kiai Haji Abdullah Jauhari. Beliau lahir di Kanigoro, Kediri, pada tanggal 8 Agustus tahun 1944. Selain itu, Gus Maksum juga merupakan salah seorang cucu dari Kiai Haji Manaf Abdul Karim, sang pendiri Pondok Pesantren Lirboyo. Sebagai seorang kiai, Gus Maksum berperilaku nyeleneh menurut adat kebiasaan orang pesantren. Penampilannya pun terlihat nyentrik. Dia berambut gondrong, jenggot dan kumis lebat, kain sarungnya hampir mendekati lutut, dan selalu memakai sandal bakyak. Seperti kebiasaan orang-orang jaduk di pesantren, Gus Maksum tidak pernah makan nasi, alias puasa ngerowot. Uniknya lagi, dia suka memelihara binatang yang tidak umum. Hingga masa tuanya, Gus Maksum memelihara beberapa jenis binatang seperti berbagai jenis ular dan unggas, buaya, kera, orangutan, dan sejenisnya. Semasa kecil, Kiai Haji Maksum Jauhari belajar kepada orang tuanya, yakni Kiai Haji Abdullah Jauhari di Kanigoro. Beliau kemudian melanjutkan pendidikan formalnya di SD Kanigoro pada 1957. Setelah lulus, beliau melanjutkan ke Madrasah Sanawiyah Lirboyo, namun tidak sampai tamat. Selebihnya, beliau lebih senang mengembara ke berbagai daerah untuk berguru ilmu silat dan tenaga dalam. Beliau adalah sosok yang penting atas berdirinya perguruan silat Pagar Nusa. Pada awalnya, para pendekar Islam merasa gelisah, karena belum ada wadah untuk mengumpulkannya. Akhirnya, Haji Suharbillah, seorang pendekar dari Surabaya menemui Kiai Haji Mustafa Bisri dari Rembang, dan ia kemudian menceritakan kekhawatiran yang dialami para pendekar. Setelah mendapatkan jawab dari Kiai Haji Mustafa Bisri, akhirnya mereka bertemu dengan Gus Maksum yang memang sudah masyhur di bidang bela diri. Pada tanggal 12 Muharram, tahun 1406 Hijriyah, atau bertepatan tanggal 27 September tahun 1985, mereka kemudian berkumpul di Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, Jawa Timur. Mereka berkumpul untuk membahas, sekaligus membentuk suatu wadah di bawah naungan Nahdlatul Ulama, yang khusus mengurus pencaksilat. Musyawarah tersebut dihadiri tokoh-tokoh pencaksilat dari daerah Jombang, Ponorogo, Pasuruan, Nganjuk, Kediri, serta Cirebon, dan bahkan dari Pulau Kalimantan pun datang. Tapi sayangnya, pertemuan itu belum mendapatkan hasil. Musyawarah berikutnya diadakan pada tanggal 3 Januari, tahun 1986, di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Jawa Timur. Dalam musyawarah tersebut, disepakati pembentukan organisasi pencaksilat NU dengan nama, Ikatan Pencaksilat Nahdlatul Ulama Pagar Nusa. Nama Pagar Nusa merupakan kepanjangan dari pagarnya NU dan bangsa. Setelah resmi dibentuk, para musyawirin pun menunjuk Gus Maksum sebagai ketua umumnya. Pengukuhan Gus Maksum sebagai ketua umum Pagar Nusa itu dilakukan oleh ketua umum PBNU saat itu, yakni Kiai Haji Abdurrahman Wahid, dan Rais Am Kiai Haji Ahmad Siddiq. Sebagai jenderal utama Pagar Nusa, Gus Maksum selalu sejalur dengan garis politik Nahdlatul Ulama, namun dia tak pernah terlibat politik praktis, dan tak mengenal dualisme atau duifungsi. Saat kondisi politik memaksa warga NU berkonfrontasi dengan PKI, Gus Maksum menjadi komandan penumpasan PKI beserta antek-anteknya. Operasi beliau berkonsentrasi di wilayah Jawa Timur, terutama Karesidenan Kediri. Ketika NU bergabung ke dalam P3, maupun ketika PBNU mendeklarasikan PKB, Gus Maksum selalu menjadi jurkam nasional yang menggetarkan podium.
Namun, dirinya tidak pernah mau menduduki jabatan legislatif ataupun eksekutif, walaupun sudah sering ditawari jabatan. Kiai Haji Maksum Johari wafat di Kanigoro pada tanggal 21 Desember tahun 2003. Kepergian Kiai Sakti tersebut meninggalkan duka yang amat dalam bagi warga Nahdien, khususnya keluarga besar Ponpes Lirboyo Kediri. Beliau kemudian dimakamkan di pemakaman keluarga Pondok Pesantren Lirboyo, dengan meninggalkan semangat dan keberanian yang luar biasa. Di kalangan masyarakat umum, Gus Maksum dikenal sebagai seorang kiai yang sakti mandraguna. Berikut ini merupakan beberapa kisah karomah yang pernah terjadi kepada Gus Maksum. Keistimewaan sejak kecil. Keistimewaan Gus Maksum sudah tampak sejak kecil. Pada waktu itu, Gus Maksum kecil mampu melompat melayang dari satu tiang ke tiang lainnya di Masjid Kanigoro. Ia juga mampu berputar cepat di atas piring laksana gangsing, tanpa piring itu pecah. Padahal, waktu itu ia belum mahir dalam ilmu silat. Gus Maksum kecil juga pernah melempar seekor kuda, seperti layaknya melempar sandal. Padahal, waktu itu bobot angkatan beliau tidak lebih dari 20 kg. Di masa remaja, Gus Maksum pernah membantu salah seorang familinya untuk memasang lembu bajakannya. Ketika hendak memasang, tiba-tiba lembu itu mengamuk. Dengan cepat dan kuat, lembu itu menerjang ke arah dada Gus Maksum. Dengan refleks, beliau menangkis dan berbalik menerkam. Melihat apa yang terjadi, membuat semua orang yang melihatnya heran, karena lembu itu terpelanting beberapa meter jauhnya. Menanggapi kejadian tersebut, Gus Maksum hanya berkata, "Semua hanyalah kebetulan saja, dan berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Rambut tidak mempan dipotong. Penampilan Gus Maksum dengan rambut gondrongnya, bukan karena sekedar gaya atau hobi semata. Akan tetapi, rambut gondrongnya itu merupakan sebuah ijazah yang didapat dari guru beliau yang bernama Habib Baharun dari Merican Kediri. Setelah mengamalkan ijazahnya itu, sering terjadi keanehan-keanehan terkait dengan rambut beliau ini. Seperti rambut beliau bisa berdiri, bisa mengeluarkan api, serta tidak mempan dipotong. Salah satu buktinya terjadi pada dekade 1970-an. Pada saat itu, beliau pernah terjaring razia rambut panjang. Namun pada saat itu terjadi keanehan. Setiap kali aparat menggunting rambutnya, rambut itu tidak terpotong. Bahkan, setiap gunting yang tajam beradu dengan rambut beliau, selalu mengeluarkan percikan api. Kejadian ini bahkan pernah dimuat pada harian Republika. Menaklukkan jin. Berbicara tentang Gus Maksum, orang awam biasanya akan langsung berasosiasi tentang jin. Akan tetapi, apakah benar, Gus Maksum memelihara jin seperti banyak diperbincangkan orang? Anggapan ini tidaklah benar. Yang terjadi sebenarnya, Gus Maksum tidak pernah memelihara jin. Tapi kalau beliau sering menaklukkan jin yang mengganggu, itu memanglah benar. Gus Maksum pernah menaklukkan patihnya jin yang bernama Jin Dempul. Ketika Gus Maksum menolong orang yang kesurupan, orang tersebut berhasil disembuhkan Gus Maksum, setelah jin di dalam tubuh orang itu berhasil ditaklukkan. Menghadapi puluhan orang. Salah satu kisah yang menunjukkan keberanian Gus Maksum adalah ketika beliau harus bentrok dengan orang-orang PKI di alun-alun kota. Gus Maksum yang waktu itu sangat muda usianya, mampu mengalahkan mereka semua. Dalam pertempuran itu, Gus Maksum bukan hanya menggunakan olah kanuraganya, tapi juga dengan olah batinnya. Pada peristiwa lain, terjadi ketika Gus Maksum diundang menghadiri pertandingan silat di Kediri Timur. Saat itu, beliau bertarung melawan pendekar silat jago duel, dari berbagai macam aliran silat yang sudah berkumpul di situ.
Karena telah memiliki bekal dan kemampuan yang terlatih sejak kecil, Gus Maksum mampu mengalahkan puluhan pesilat walaupun sendirian. Bahkan lawan terakhir berhasil dikalahkan dengan sangat mudah. Peristiwa ini terjadi saat usia beliau baru berumur 16 tahun. Dan itulah peristiwa paling dramatik, yang membuat para pendekar lainnya harus mengakui kemampuan Gus Maksum di dunia persilatan. Ban bocor hanya dengan acungan jari. Saat NU masih menjadi partai dari massa NU, sering terjadi bentrokan dengan massa dari pendukung partai lain yang berlainan faham. Suatu ketika, massa pendukung suatu partai berkonvoi melewati jalan di depan pesantren Lirboyo. Saat itu Gus Maksum sedang menerima tamu di rumahnya. Ketika arak-arakan itu sampai depan rumah Gus Maksum, beliau langsung keluar, karena mendengar bisingnya suara knalpot dan klakson kendaraan yang memekakan telinga. Melihat gelagat yang kurang baik ini, secara refleks, Gus Maksum langsung mengacungkan jari telunjuknya ke arah mereka. Keajaiban pun terjadi dengan serta-merta, seluruh ban kendaraan yang mereka tumpangi bocor secara serentak. Karena bannya bocor, rombongan konvoi itu tidak bisa melanjutkan arak-arakan. Akhirnya, terpaksa mereka pulang dengan mendorong kendaraannya masing-masing. Tidak mempan senjata tajam. Hal ini terbukti saat beliau melawan orang-orang PKI pada zaman dahulu. Setiap bacokan dan tebasan senjata, tidak pernah bisa mengenai tubuh beliau. Bahkan, senjata lawan selalu berhenti pada jarak 1 jengkal dari tubuhnya. Kalaupun ada yang sampai mengenai tubuh beliau, senjata-senjata itu tak ada satupun yang melukai beliau. Keistimewaan ini juga terbukti pada tahun 1999, peristiwa itu terjadi ketika beliau diundang pengajian di daerah Sragen, Jawa Tengah. Waktu itu, tanpa ada sebab yang jelas, tiba-tiba ada orang yang berusaha menikamnya. Untungnya Gus Maksum tidak terluka sedikit pun, hanya pakaian yang dipakai robek, karena terkena tikaman. Lalu pakaian itu pun beliau simpan, karena pemberian dari salah seorang sahabatnya. Tidak mempan disantet. Kalau berbicara tentang santet, banyak sekali pengalaman yang beliau dapatkan. Hampir semua aliran ilmu santet dikenalnya, dan sudah tidak terhitung banyaknya dukun santet yang pernah dihadapi. Sejak kecil, Gus Maksum sudah terbiasa menghadapi berbagai macam-macam aliran ilmu santet. Beliau juga tidak segan-segan untuk menantang para dukun santet secara terang-terangan. Hal itu dilakukan, karena menurut Gus Maksum, santet termasuk kemungkaran yang harus dilawan. Kekebalan Gus Maksum terhadap santet, memang sudah pembawaan beliau sejak lahir. Hal tersebut terjadi, karena beliau juga masih keturunan Kiai Hasan Besari Ponorogo. Menurut Gus Maksum, sebagai muslim tidak perlu khawatir terhadap santet. Karena santet hanya bisa dilakukan oleh orang-orang kufur atau murtad. Yang penting bagi seorang muslim adalah, haruslah selalu ingat kepada Allah, dan bertawakal kepadanya. Tentang pengalaman Gus Maksum mengenai santet, di antaranya terjadi ketika beliau menginap di Desa Wilayu, Genteng, Banyuwangi. Sekitar jam 1:30 malam, saat beliau hendak istirahat, tiba-tiba dari arah kegelapan muncul bola api sebesar telur terbang menuju ke arah pahanya. Dengan santai, Gus Maksum membiarkan bola api itu mendekatinya. Ketika bola api itu sampai ke paha, beliau berkata, "Kamu mau bercanda?" Seketika itu juga, bola api itu melesat pergi di tengah kegelapan malam. Satu lagi kejadian yang pernah dialaminya, ketika bermalam di Desa Keraton, Ranggeh. Saat Gus Maksum beristirahat, beliau didatangi kerajaan yang berusaha mencekiknya, tapi usaha itu dibiarkannya saja. Setelah beberapa lama, barulah sosok itu ditanya oleh Gus Maksum. "Kamu mau main-main?" Langsung saja kera itu lari menghindar dari hadapan Gus Maksum. Surat Sakti.
Gus Maksum pernah kedatangan tamu dari Semarang, yang mengeluhkan kelakuan putranya yang suka mabuk-mabukan dan sering pergi ke lokalisasi. Bahkan, putranya sering mengancam akan membunuh orang tuanya. Karena sudah tak tahan melihat kelakuan putranya itu, ia pergi ke rumah Gus Maksum di Kediri, dengan harapan mendapat obat untuk mengobati perilaku anaknya. Tapi yang diharapkan tidak dipenuhi Gus Maksum. Beliau hanya membuatkan sepucuk surat untuk dibawa pulang, agar dibacakan kepada anaknya. Walaupun orang tua itu bingung, karena obat yang diharapkannya tidak diberi, ia tetap melakukan apa yang diperintahkan Gus Maksum, dengan menyampaikan surat itu kepada anaknya. Setelahnya, surat itu kemudian dibacakan kepada anaknya. Dalam waktu singkat, kelakuan anaknya yang sebelumnya tidak bisa dikendalikan, perlahan dapat berubah secara baik. Singkatnya, kelakuan anak itu tidak lagi nakal seperti dulu. Penakluk hewan buas. Terdapat riwayat tentang kesaktian dari Kiai Haji Maksum Jauhari yang terjadi ketika beliau melewati hutan. Pada saat itu, semua hewan buas yang ada di hutan, takluk dan patuh kepada beliau. Peristiwa tersebut sudah banyak, dan biasa disaksikan oleh sahabat-sahabatnya. Demikianlah kisah karomah dari Sang Kiai Sakti, Kiai Haji Maksum Jauhari. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share, sebagai bentuk dukungan terhadap channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.